Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah sampai di tahun yang baru. Tidak terasa kalender kita pun menjadi baru 2026. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kita sampai di hari ini tentunya karena pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita semua ada di gereja mula-mula GMM, gereja milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pesan kali ini adalah mari kita bersama-sama belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati kita, bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Pastikan hidup kita yang sekali ini menjadi berkat, saudara. Menyebarkan aroma shalom ke seluruh dunia. Kita sangat bersyukur juga ada orang-orang tertentu yang sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama memerangi dunia yang sedang jahat ini. Saudara, saya Gembala Sidang Gereja Mula-Mula GMM Pendeta Wignotanto beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada mengucapkan selamat beribadah. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah sesi pertama maksudnya. Hidup ini bukanlah nasib. Pengertian tentang hal ini akan mengakibatkan hidup manusia itu beretika atau tidak. Dunia ini tidak kondusif sebenarnya. Karena si jahat itu berusaha memelintir kebenaran. Memakai kebenaran tapi dipelintir sedikit. Seperti Bapak Ibu kalau bepergian jauh, kalau arahnya itu dipelintir sedikit saja gitu, nggak bakalan sampai. Sampainya jauh sekali bedanya. Tapi ini terjadi di depan mata kita sendiri. Ya, manusia hidup dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tanggung jawab dan kekekalan. Saya bacakan Ulangan pasal 30 ayat 19. Dicatat Bapak Ibu. Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perintah Tuhan adalah pilihlah. Kalau manusia dikasih perintah pilihlah, artinya manusia bisa memilih atau tidak? Bisa. Kalau manusia tidak bisa memilih, ngapain disuruh memilih? Sederhana saja, saudara. Ini tidak diperlukan sekolah teologi yang tinggi-tinggi gitu, nggak perlu. Ini hanya perlu anak SMP, SD kali. Ngerti bahasa Indonesia, memilih itu artinya kita bisa memilih. Kita diberi pilihan. Makanya hari ini banyak orang berkata begini, sudah nasibku begini, gak lulus kuliah, sudah nasibku miskin, sudah nasibku ditolak sana sini. Gak ada itu nasib, gak ada saudara. Ya, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya, perhatikan baik-baik ini. Kalau memang manusia dinasibkan, diberi nasib, betapa jahatnya Tuhan.
Herannya ada teologi yang mengajarkan hal itu. Gerejanya besar. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menakdirkan seseorang. Nanti akan lahir si A, dia kubinasakan karena kujadikan jahat dia. Yang si B kujadikan cinta aku. Itu ajarannya itu. Pengikutnya banyak juga hari ini. Itulah teologi Calvin. Calvinisme. Kelihatannya benar, padahal salah total itu. Itu merusak cara berpikir orang percaya. Tuhan datang jauh-jauh dari surga ke bumi. Supaya manusia menjadi cerdas. Bukan cerdas matematika. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Oh, hidup itu harus begini loh. Gitu. Disabotase. Enggak. Kau sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kau pasti selamat. Oh, gitu. Makanya banyak sekali orang yang telepon saya. Dia komplain begini. Pak, suamiku itu pak. Aduh. Kenapa dia? Waduh. Dia kalau maki-maki aku di depan orang banyak pak. Dia nggak jujur juga pak, suka lirik kiri kanan. Loh, Kristen bukan? Kristen. Loh, majelis pak. Loh, majelis. Kenapa dia begitu? Tanya ke dia. Ternyata jawabannya begini. Oh, nanti kita tidak dihakimi orang percaya. Kita sudah selamat umat pilihan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Jadi nggak ada hubungan etika dan iman tuh nggak ada hubungan. Iman kita percaya Tuhan Yesus sudah selamat. Makanya dia berani kasar sama istrinya, berani menipu ke kiri, ke kanan, gak punya etika. Kebenaran itu ciri utamanya, dia berdampak. Bukan berdampak negatif, berdampak positif. Mengubah manusia yang duniawi menjadi surgawi, itu kebenaran. Kalau kebenaran gak ada dampaknya atau berdampak negatif, itu bukan kebenaran, meskipun diambil dari Alkitab. Karena iblis itu ahli teologi, saudara. Iblis itu lebih dari doktor teologi, Pak. Betul. Karena dia umurnya nggak tahu berapa lama. Ribuan tahun atau jutaan tahun. Lah kita umurnya baru puluhan tahun. Iya kan? Dia belajar waktu kita kuliah teologi, dia cuma lihat belajarnya udah tahu aku itu. Makanya iblis berani ngelawan Tuhan Yesus kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Tentu para malaikat akan menatangmu. Itu dari Alkitab loh itu. Itu kitab Mazmur itu. Iblis itu pinter. Pinter Alkitab. Tahu. Tapi ia berusaha menjatuhkan manusia. Dipelintir-pelintir. Dan itu terjadi di gereja. Hati-hati saudara. Memang tidak 100% salah, enggak. Tapi salah 20% saja sudah mengakibatkan kerusakan 100%. Contohnya si suami tadi itu, nggak tahu suami siapa itu. Kan saya coba pakai ilustrasi, jadi nggak bisa ada yang marah di sana. Ya, saudara, kalau hidup ini hanya nasib, mengapa Tuhan memerintahkan manusia untuk bertobat? Kenapa? Kalau Tuhan sudah menentukan segala sesuatunya, kenapa kau menginjil? Kenapa kau rajin ke sana kemari supaya orang bertobat? Kontradiksi kan? Orang kalau nggak punya logika yang sehat itu begitu. Ngomongannya apa, yang dipercaya apa, yang diperbuat lain lagi. Nggak punya logika. Nggak mungkin Tuhan membuat nasib seseorang, membuat istilah teologinya predestinasi. Nggak mungkin Tuhan bikin predestinasi nanti akan lahir si A, B, C, D, D, itu kubinasakan aja. Karena kutakdirkan dia jahat. Ditentukan sama Tuhan. Tuhan macam apa itu? Tapi itu diajarkan loh. Saya bukan mau menyerang siapapun yang di luar sana. Perhatikan baik-baik sesi ini. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan tinggalkan Calvinisme. Pasti. Kalau kalian jujur. Banyak orang nggak jujur. Dunia dianggap enteng. Padahal hidup ini soal hidup mati. Soal hidup selamat atau tidak. Semua yang di dunia ini sia-sia. Alkitab berkata, apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Iya kan, benar kan? Untuk apa kita ngumpul-ngumpul tiap minggu ini kalau akhirnya nggak selamat? Mendingan nggak usah. Tapi kebenaran itu banyak orang tidak suka. Banyak orang nggak suka. Keras amat sih khotbahnya,
Jangan menyinggung dong, itu kan gereja juga. Loh saya nggak peduli, mau gereja mau apa, kebenaran harus disampaikan. Supaya orang yang mau selamat, selamat. Yang nggak mau terserah situ. Nggak peduli saya. Ya, karena saya hamba Tuhan. Harus menyampaikan apa kata Tuhan, bukan apa yang disukai manusia. Dulu Rasul Paulus juga begitu, saudara. Aku tidak mencari perkenanan manusia. Kalau kita mencari perkenanan manusia, artinya kita melawan Tuhan. Ya, kalau hidup ini hanya skenario ilahi belaka, berarti Tuhan sedang bermain sandiwara dong terhadap manusia. Sebenarnya manusia itu sudah ditakdirkan. Bapak nanti nggak tahu ya selamat atau enggak, pokoknya udah ditakdirkan. Enak aja, Tuhan itu kasih adanya. Bapak Ibu tahu nggak kasih itu, cinta itu seperti apa ciri-cirinya? Cinta itu harus bisa memilih. Bisa memilih mau mencintai atau tidak. Kalau zaman sekarang kan zamannya AI nih, Artificial Intelligence. Sebentar lagi, apa itu namanya? Android atau apa tuh? Robot yang bisa seperti manusia. Sebentar lagi udah ada. Ya, sebentar lagi sudah ada. Tapi kita nggak bakalan pakai robot itu untuk jadi aser. Enggak lah. Nanti orang mau ke gereja kita takut, ini kok robot semua. Tapi itu akan lahir sebentar lagi. Nah, kalau robot seperti itu bisa dibeli Pak nanti. Bapak mau nggak beli robot seperti itu diprogram? Dia harus cinta aku. Nanti tiap hari dia datang bangunin, I love you, I love you. I love you honey. Tapi itu cuma program. Terus si pembelinya, si ownernya bilang, bagus kau mencintai aku seneng banget. Sakit jiwa enggak kira-kira? Tuhan dibikin seperti itu. Tuhan menentukan si A nanti cinta aku, selamat. Terus si A waktu cinta gitu, malaikat di surga bertepuk tangan. Bertobat, padahal yang nentuin Tuhan. Nasib. Bukan, konyol itu teologi itu sebenarnya. Ya, sangat konyol. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bayangin tuh, manusia dibentuk dari debu tanah dengan cintanya Tuhan. Yang lain enggak, yang lain cuma berfirman. Tuhan berfirman terang, maka terang itu jadi. Cuma berfirman. Tapi manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu dihembus nafas Allah. Dikasih roh Allah loh. Supaya apa dikasih roh Allah? Supaya sifat-sifat ilahi masuk ke ciptaannya yang namanya manusia ini. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kan begitu. Apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apa artinya? Artinya manusia itu memiliki keserupaan dengan penciptanya. Kalau pencipta kita, Allah kita punya pikiran, kita diberi pikiran. Kalau pencipta kita punya perasaan, kita diberi perasaan. Kalau pencipta kita punya kehendak, kita diberi kehendak. Dari situ aja sudah jelas manusia diberi kehendak bebas. Karena diciptakan menurut gambar Allah. Punya kehendak bebas. Jadi semua teologi yang mengajarkan manusia nggak punya kehendak bebas, pasti salah. Dari kitab Kejadian saja sudah salah semua. Kan mereka mengajarkan kalau umat pilihan nggak mungkin binasa katanya. Karena yang memilih Tuhan bukan? Tampilkan Hosea 4 ayat 6. Di luar sana baca 1000 kali. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Umatku, siapa yang dimaksud umatku? Israel zaman itu. Siapa yang memilih Israel jadi umat? Tuhan. Bisa binasa? Itu buktinya binasa. Umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Lu kok bisa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Ternyata dijelaskan juga di situ. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu nggak mau belajar. Itu sebabnya. Jadi umat pilihan bisa binasa? Bisa.
Punya kehendak manusia, punya kehendak bebas? Punya. Buktinya menolak. Ya, mengerti ya maksudnya ya. Ini jelas. Kenapa kita perlu menekankan hal ini? Karena implikasinya dalam hidup kita nanti luas, dalam. Nanti kita lihat. Hidup ini bukan nasib, bukan ditentukan Tuhan. Hidup ini pilihan. Manusia yang memilih, Tuhan yang memberikan anugerah. Tuhan berikan anugerah, manusianya harus memilih dengan tanggung jawab. Harus meresponi anugerah Tuhan. Kan begitu. Makanya ada yang namanya penghakiman. Coba robot tadi yang diprogram terus dihakimi. Apanya yang dihakimi? Cuma program. Manusia itu bukan robot. Manusia itu bukan pion, bukan pemain sandiwaranya Tuhan. Manusia itu makhluk hidup yang diciptakan segambar dengan Allah. Memiliki kemuliaan sebagai ciptaan. Tapi kemuliaan itu hilang karena jatuh dalam dosa. Keselamatan dalam Tuhan mengembalikan kemuliaan itu sebagai anak Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bahkan kita tahu membunuh dan menyalibkan dia. Sedih ya. Saudara bisa bayangkan gak Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya kayak gitu. Tapi ayat 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pilihan bukan? Ada yang menerima, ada yang menolak. Ini kita lagi mau disadarkan bahwa hidup kita ini harus memilih. Mau pilih apa hidup ini? Pilihan cuma dua, gak ada yang lain. Mau ikut Tuhan atau tidak, gitu aja deh. Sudah Pak, sudah Kristen, bukan itu pertanyaannya. Mau ikut Tuhan atau tidak? Kristen sih Kristen, tapi gak ikut Tuhan, bisa saja. Ya, kita sudah lihat banyak orang Kristen juga jahat-jahat ternyata. Tidak beretika juga. Manusia diciptakan memiliki kesadaran moral, kemampuan untuk memilih, ya, dan tanggung jawab etis. Ada tanggung jawabnya. Kalau kita dipanggil anak, bertanggung jawab gak? Tanggung jawab. Kalau kita dipanggil Kristen, tanggung jawab. Artinya mengikut Kristus. Harus seperti Kristus. Itu artinya tanggung jawabnya. Jadi label kita itu bukan tanpa tanggung jawab. Makanya contoh sederhana begini deh. Ada orang bergelar, gelarnya sarjana komputer. Tanggung jawab nggak kira-kira kalau ditulis sarjana komputer? Tanggung jawab. Jangan sampai ditanya, oh kamu sarjana komputer ya? Itu gimana sih kok komputer gua begini. Nggak ngerti gua. Loh nggak ngerti kok pakai sarjana komputer. Kan aneh, nggak tanggung jawab itu. Makanya orang yang beli gelar, orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Tidak punya etika juga. Secara hukum dunia aja dia melanggar pidana itu. Pakai gelar beli. Nggak sekolah 3 bulan doktor. Nggak punya malu emang. Orang nggak sekolah, kira-kira Bapak Ibu bayangin baik-baik deh. Nggak pernah sekolah. Pas wisuda datang. Terus di wisuda gitu. Sinting itu namanya. Kita kalau dikasih gelar gratis, malu lagi majunya. Ngerti gak? Ini dengan bangganya ya. Memang gak tahu malu. Bagaimana mau jadi anak Allah, anak dunia aja gak pantas. Anak dunia aja gak gitu loh. Anak dunia aja punya rasa malu. Kan gitu kan? Ingat, jangan sampai, oh aku Kristen masuk surga. Gak perlu beretika, enak aja. Gak ada ajaran seperti itu. Ya, hari ini saya mau ingatkan kita bukan robot biologis. Kita ciptaan. Ciptaan Allah yang harusnya jadi anak Allah. Jangan jadi anak dunia ini. Apalagi anak setan. Banyak orang itu ngakunya Kristen. Ya, jadi cinta itu nggak bisa ada, saudara, kalau tanpa pilihan. Saudara ya, saya pernah kasih ilustrasi, nggak tahu berapa tahun yang lalu. Ada seorang pemuda. Pemuda ini masih lajang,
belum punya pasangan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku pasangan. Baik dong, baik. Terus, tapi pemuda ini itu minta tolong sama temannya, cariin dong. Ciri-cirinya gini yang ku suka gitu. Dicariin sama temannya. Makan siang dong. Makan siang. Dia janjian tuh sama temannya. Nanti kalau aku suka, aku senyum-senyum. Kalau aku nggak suka, nanti aku pura-pura batuk-batuk ya gitu. Itu artinya nggak suka tuh. Gitu. Nah, makan siang. Udah makan siang, si ceweknya berbinar-binar. Weh. Terus si cowok, temennya langsung tahu ya, nggak cocok nih kayaknya. Ya udahlah. Besok begitu lagi. Udah banyak dikenali, nggak mau terus cowok itu. Akhirnya suatu hari, dia makan siang, ini dia yang ku cari. Dia nggak batuk-batuk, padahal lagi keselak juga ditahan sama dia. Ntar salah lagi. Dia nggak batuk-batuk. Yang batuk-batuk ceweknya ternyata. Si batuk-batuk, sama tekniknya. Aduh, manusia itu bisa memilih. Dan itu nggak masalah. Karena setiap orang bebas memilih. Tapi setiap pilihan kita mengandung konsekuensi. Harus bertanggung jawab. Ngomong sembarangan. Konsekuensinya apa? Tidak disukai banyak orang. Kan begitu kan? Kita hidupnya jadi berkat. Orang jadi suka. Nah gitu loh. Hidup ini tabur tuai juga. Kalau hidup ini adalah nasib. Larangan tidak perlu. Padahal di Alkitab ada banyak larangan. Tidak boleh ini, jangan itu. Ya. Jika semua sudah ditentukan Tuhan, maka tidak perlu ada peringatan. Semuanya biar Tuhan yang ngatur. Kan begitu. Ini yang merusak banyak orang itu. Nasib. Bukan. Kok nggak lulus bukan karena nasib. Karena males. Ya. Nasib. Aku nggak jadi apa-apa. Bukan. Dulu kau melakukan apa dalam hidupmu itu? Kok kamu sekarang jadi begini? Saudara tahu nggak keadaan kita hari ini itu sama dengan kumpulan keputusan kita di masa lalu. Iya, kita memutuskan apa di masa lalu membentuk karakter kita hari ini. Nah, makanya ke depan pilihan kita harus jangan salah lagi. Udahlah hidup cuma sekali. Jangan pilih dunia, pilih Tuhan. Ya, jangan pakai pikiran diri sendiri. Banyak orang itu mengandalkan pikirannya sendiri. Seolah-olah dia paling benar gitu. Bukan, dibuka pikirannya. Benar gak itu benar? Jangan-jangan selama ini salah. Tapi kau merasa benar. Gitu loh ya. Adam jatuh bukan karena nasib. Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena ditentukan Tuhan. Karena pilihan si Hawa. Hawa dikasih makan buah. Kok dimakan ya sama Hawa ya? Hawa ini memang dari dulu memang. Ini yang ngomong ibu-ibu loh, bukan saya loh. Si ibu-ibu ngomong sama saya gini, Pak memang ibu-ibu begitu Pak. Loh ya saya balikin lah, kenapa begitu? Nggak tahu Pak, loh. Hawa itu memang luar biasa, sampai Adam jatuh. Disuruh masuk ke dalam dosa pun mau. Pasti Hawa ini cantik sekali pasti. Di samping cantik pasti Adam takut sama istrinya. Disuruh makan buah, dimakan juga. Padahal tahu itu akan maut, dosa. Ya. Jadi kita itu kebenaran itu dasarnya Alkitab saja. Umat pilihan pun bisa binasa. Dicatat baik-baik Hosea 4 ayat 6 tadi. Saya bicara sama orang yang teologinya Calvin nih. Ya, teman kita sih. Tapi kalau soal teologi kita berlawanan. Temenan sih. Bro, baca Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak ini. Oh ya, bisa baca ya, bisa. Bisa mati nggak umat Tuhan yang dipilih Tuhan? Bisa binasa nggak? Kan teorinya dia nggak bisa gitu kan. Nah, mulai ngelesnya ketahuan. Itu bukan umat Tuhan. Ngomongnya gitu. Ini tulisannya umat pilihan. Ya tapi sebenarnya bukan umat pilihan. Loh kok sebenarnya? Udah deh lupakan aja deh bro ya. Terserah lu bikin Alkitab sendiri aja.
Kita itu nggak boleh punya pendapat pribadi melebihi Alkitab. Nggak boleh. Karena Alkitab itu yang paling benar. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam Alkitab. Itu sebabnya setiap hari kita harus rajin belajar firman Tuhan dan lakukan. Sebab perubahan tidak bisa terjadi mendadak semalam. Sebab perubahan terjadi melalui proses panjang. Kan begitu. Yang masih muda nih. Yang masih muda. Belajar, mumpung masih muda. Kau masih punya waktu lebih banyak dari kita. Meskipun belum tentu juga sih. Kan ada yang muda-muda juga sudah dipanggil Tuhan kan. Sementara yang tua, awet tua. Bukan awet muda, awet tua maksudnya. Gak apa-apa umur panjang untuk Tuhan juga kok. Kan begitu. Makanya ada hukum tabur tuai. Barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Sebenarnya hidup umat pilihan itu dinamis, bukan statis. Tidak ditentukan Tuhan nanti dia binasa, enggak. Nanti dia mati tanggal sekian, enggak. Nanti dia jodohnya si A, enggak ditentukan Tuhan itu. Ya, yang ditentukan Tuhan adalah kalau engkau percaya kepadaku, kamu selamat. Itu Tuhan tentukan. Yang ditentukan Tuhan adalah Yesus mati di kayu salib. Supaya semua orang yang menerimanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang ditentukan Tuhan. Yang ditentukan Tuhan adalah sistemnya. Respon kita tidak ditentukan Tuhan. Respon kita masing-masing kita, ayo lakukan. Oleh sebab itu banyak sekali kalimat, bertobatlah kau. Jangan bodoh. Itu banyak sekali di Alkitab. Clear di depan mata. Masih ngotot. Tulisan umat pilihan pun itu bukan umat pilihan sebenarnya. Terserah lu deh. Percuma kalau gitu. Saudara, iman sejati itu tidak menghapus tanggung jawab. Kita tetap tanggung jawab. Mau pinter, belajar. Belajarnya lebih gampang. Karena percaya Tuhan. Enggak, sama. Sama persis. Harus belajar, kerja keras. Matahari, langit dan bumi diciptakan untuk orang jahat maupun orang baik. Sama. Makanya orang yang melayani Tuhan bahkan lebih berat. Harus mengorbankan perasaannya. Tersinggung aku sama dia. Wah, kalau tersinggungan ya nggak bisa melayani. Jangan, saudara. Ya tolong ya para pelayan Tuhan mulai sekarang. Tersinggung aku sama dia. Loh, kalau tersinggung gimana mau melayani? Nggak bisa. Lupakan saja itu. Matikan perasaan diri sendiri. Saya sudah matikan perasaan diri sendiri sudah lama. Diomongin apa aja nggak mempan. Orang bilang, tuli kali dia, biarin. Nggak masalah. Yang penting kita tidak tuli terhadap kebenaran. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salib Tuhan Yesus tidak membuat orang otomatis selamat. Salib itu menawarkan keselamatan. Lukas 13 ayat 3, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Harus syaratnya bertobat. Ya. Kisah Rasul 17 ayat 30. Allah sekarang memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus. Tapi buktinya ada orang yang tidak mau bertobat. Ya, itu pilihan pribadi, bukan nasib. Bukan Tuhan yang menentukan. Saudara ke gereja ini juga bukan ditentukan Tuhan. Ayo, pagi-pagi ke sini. Saya lihat kalau pagi lebih nyaman. Nggak desek-desekan. Ya, lega ya. Nah, begitu ngomong ini minggu depan penuh ntar. Yang siang yang sepi. Nah, saudara, pagi ini kita diajak untuk sadar bahwa ibarat orang sakit, obatnya tersedia. Tapi obat tersedia kalau nggak diminum juga percuma. Yang minum siapa? Dokternya yang menentukan. Kan pasiennya masing-masing bawa pulang obatnya. Setelah itu mau diminum apa enggak, lupa apa enggak ya terserah situ. Sama. Yesus mati di kayu salib supaya kita semua selamat. Tapi masalahnya mau enggak?
Mau datang kepada Tuhan enggak? Kalau itu kehendak bebas. Itu kehendak bebas. Nah, yang saya sebut dinamis adalah meskipun kita bisa bikin keputusan, hasil akhirnya tetap bukan tergantung kita. Kita kerja keras gitu, berharap jadi orang kaya, belum tentu juga. Ya, kita kerja, kita jaga kesehatan gitu, belum tentu juga umur panjang. Tapi kita harus wajib bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab hasilnya apapun, terima kasih Tuhan. Nah itu baru orang yang benar. Orang yang gak benar itu aku imani Tuhan tapi gak mau kerja apa-apa. Salah. Kita harus kerja keras, hasilnya apapun terima kasih Tuhan. Mati pun adalah keuntungan. Gitu kan? Ada amin? Mantap, mati keuntungan, amin katanya. Saudara, ibarat kereta keselamatan sudah datang, relnya sudah tersedia, tiketnya sudah dibayar. Tetapi Bapak Ibu Saudara tetap harus berangkat sendiri. Jangan minta digendong juga masuk ke dalam kereta. Tetap harus masuk sendiri ke dalam itu. Ya. Nah, yang luar biasa, hidup ini bukan cuma sebab akibat. Kalau sebab akibat, semua manusia binasa. Karena pernah berbuat dosa kan? Hidup ini enggak murni sebab akibat. Di tengah-tengah sebab akibat itu ada pengampunan. Kalau kita bersalah kita diampuni. Dihapus dosanya. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Luar biasa kan? Pemutihan, amnesti dosa. Orang zaman sekarang ada teks amnesti senangnya minta ampun. Bagaimana dengan amnesti dosa? Ya. Nah, di dalam hidup kita ini memang tidak segala sesuatu ditentukan, tapi juga bukan segala sesuatu bisa kita tentukan. Tidak juga. Sebagian Tuhan yang menentukan, sebagian kita yang meresponi anugerah Tuhan. Ya. Makanya kita bisa minta tolong sama Tuhan. Bukan benar-benar tabur tuai. Kalau benar-benar tabur tuai kita jahat pasti binasa. Gak ada waktu untuk minta tolong. Tapi hari ini kita bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Hosana. Kan begitu. Makanya hidup sebagai anak Allah itu enak. Saudara. Enak. Keadaannya apapun gak masalah. Kita mengucap syukur saja. Ya kan? Begitu. Makanya kita syukuri, belajar mensyukuri apa yang ada. Kalau ada masalah ya minta tolong Tuhan. Simpel saja. Tuhan itu tersedia setiap saat. Kitanya yang harus datang. Hosana, Hosana. Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham,
Allah Yakub, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua, Bapa kita di surga. Ketika seseorang divonis hukuman tertentu, atau bukan hukuman lah, ketika seseorang mengalami penyakit yang mematikan, itu belum tentu juga bakalan dipanggil Tuhan. Karena kita bisa minta tolong Tuhan, bukan? Kalau Tuhan berkenan, usia kita bisa diperpanjang. Ada orang yang kena kanker parah sekali, seharusnya dokter bilang 6 bulan, tapi ternyata sampai 6 tahun. Ya, dulu Lisa, istrinya Ivan pemain keyboard itu dulu kena cancer tahun berapa itu ya. Dokter bilang berapa bulan lagi gitu ya. Tapi kita doain, Tuhan tolong. Ternyata bukan berapa bulan. 6 tahun apa 7 tahun ya. Ya, setelah itu dipanggil Tuhan. Saya masih ingat terakhir saya jenguk di rumah sakit itu ya. Lisa masih bicara meskipun sudah susah nafas. Kita doa sama-sama, kita bicara, Lisa, nanti kita ketemu lagi ya. Ya, wah luar biasa. Ya udah hari itu terakhir ketemu, sudah tahu sih, itu sore, malamnya atau besoknya yang tidak ada lusa. Lisa, ya hidup ini memang begitu saudara. Kita tidak boleh takut kematian. Kematian itu pasti adanya. Yang kita takutkan bukan kematian. Justru kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita hidup berkenan bagi Tuhan atau tidak? Itu yang kita takutkan. Yang lain kita nggak takut. Tuhan, apakah aku sudah berkenan apa belum ya Tuhan? Kalau belum apanya ya Tuhan, tolong kasih tahu. Jangan sampai aku merasa oke, padahal nggak oke di hadapan Tuhan. Aduh kasihan loh. Banyak orang begitu. Anak-anak muda banyak yang terikat oleh game. Dari pagi main sampai malam. Itu menghancurkan diri sendiri, jangan. Ya, dari pagi sampai malam main game terus. Dari situ kita sudah tahu nanti jadi apa dia. Enggak jadi apa-apa. Nanti teman-temannya sudah lulus, sudah apa kok main game terus. Aduh merusak loh, dunia ini banyak sekali godaan. Ya, banyak sekali. Apa aja saudara? Kan manusia jatuh dalam dosa itu saja kan sebabnya. Apa? Yang pertama apa? Harta. Kemaruk harta. Serakah. Udah punya banyak, pengen lagi. Akhirnya pengen milik orang lain. Yang bukan haknya dirampasnya. Serakah itu. Rusak pikirannya dan hatinya. Yang kedua apa? Tahta. Coba kalau orang main politik. Gila itu. Main uang, main gak karuan. Hanya demi tahta. Padahal tahtanya itu sebentar hilang. Orang hormat sama dia cuman karena biar dia bertahta. Begitu dia turun tahta ditinggalin sama orang. Siapa lu? Fana dunia ini. Yang ketiga tanya apa? Kenapa wanita sih? Kenapa gak pria? Wanita jadi godaan katanya. Godaan bagi pria. Lah pria tergoda wanita. Lah wanitanya tergoda siapa? Kan sama aja. Lain kali begitu ya. Jangan cuma tanya wanita. Pria atau wanita. Gitu. Enak aja. Dari dulu wanita dijadiin korban. Aduh. Dan nafsu-nafsu kedagingan yang lain.
Hidup ini bukan nasib. Saya ulangi lagi ya, bukan nasib. Kita mau hidup kedagingan atau hidup suci, pilihan ada di tangan kita. Kita mau setiap pagi bangun doa pagi atau tidak, pilihannya kan di tangan kita. Bukan gini, tidur gitu ya, tidur jam 2, terus bangunnya tiba-tiba udah jam 8, nasib nih. Nasib, bukan. Kok tidurnya jam 2 ya terang aja, bangunnya kesiangan. Mulai sekarang nggak boleh ya ngomong nasib. Dicoret kamus kata nasib dalam hidup kita, coret, nggak ada nasib. Yang ada adalah respon kita dan perkenanan Tuhan. Itu nomor 1. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah sesi pertama. Nanti sesi kedua kalau saudara bisa ikuti lewat online juga. Jadi setiap minggunya kita ada 2 sesi. Temanya lain atau masih berkaitan. Saudara ajak teman-teman, sahabat-sahabat. Nanti di bulan retreat tanggal 2 sampai 4 Juli. Saudara yang mau ikut retreat cepetan daftar karena tempatnya terbatas. Ya, Juli tanggal 2 sampai tanggal 4 retreat kita. Daftar bisa mulai sekarang. Bisa mulai nabung juga mulai sekarang. Oke. Jadi kita sudah tahu sekarang setiap detik yang kita jalani ini ada akibatnya. Ada akibatnya. Setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini ada akibatnya. Saudara, ada akibatnya. Jangan sampai kita kemudian menyesal. Seandainya kita pernah buat salah, menyesallah dan bertobatlah. Ya, hidup cuma 1 kali. Jangan sampai hidup kita ditolak Tuhan. Ayo semua belajar melayani yang benar. Melayani kan gak harus di gereja. Di masing-masing tempatnya masing-masing. Yang dagang, ayo melayani lewat dagangmu itu. Yang jujur dagangnya, yang memberkati. Kan begitu. Makanya saya sering ulang-ulang kan. Kalau di sini ada seorang dokter, jadilah dokternya di tangan Tuhan. Yang selalu menolong banyak orang. Kalau ada pengacara, bela yang lemah. Bela kebenaran. Jangan cuma bela yang bayar. Ya, jadi manusia sekali aja kok. Tidak jadi alat di tangan Tuhan. Di alat di tangan setan itu orang-orang itu. Jadi sekali itu yang memberkati. Ya, jadi ibu-ibu yang benar. Didik anaknya dibawa ke Tuhan. Kan begitu. Banyak ibu-ibu sedih loh hari ini. Enggak sempat bawa anaknya ke Tuhan. Ya sudah minta ampun sama Tuhan. Ya. Ayo hidup yang cuma sekali ini jangan disia-siakan. Jangan buang-buang waktu. Saudara tahu nggak bedanya orang yang maju terus dengan orang yang jalan di tempat apa bedanya? Orang yang jalan di tempat itu sibuk dia. Sibuk ngomongin orang. Sibuk masalah yang dibahas terus. Orang yang maju ke depan itu orang yang memandang masa depan. Tuhan, nanti begini Tuhan, tolong ini. Orientasi masa depan. Jangan kiri kanan diurusin, si A itu begitu, si B itu begitu. Waduh, bales-balesan itu. Aduh, saya jarang lihat bapak-bapak gitu sih. Maksudnya, ibu-ibu lagi yang kena. Tapi ini bukan sentimen loh ya, ini fakta. Harus bertobat lagi ya, sebab dunia tanpa ibu-ibu juga sepi kali ya. Tapi mulai sekarang ramenya jangan rame gosip, ramenya itu rame berkat. Mantap kan? Nah gitu, semangat ya, semangat. Saudara, kita itu ya sangat disayang Tuhan, sangat. Cuma kitanya kurang sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang Tuhan, cirinya apa? Diri kita ini mati, hilang, tak berbekas.
Yang ada adalah Kristus yang hidup di dalamku. Mestinya begitu. Makanya setiap orang harus melayani Tuhan di bidangnya masing-masing. Yang bisa suaranya bagus boleh jadi WL, jadi singer, ya kan? Yang bisa khotbah, yang pintar musik, main musik dengan hati, kan gitu. Semua kita jangan gak jadi berkat. Ayo belajar mulai sekarang melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Yang memberikan anaknya. Agar kita selamat. Agar kita selamat. Ya. Amin, saudara. Jadi kalau kita sudah sampai di sini, jangan berhenti. Saudara-saudara, sahabat, teman-teman, bawa ke gereja. Jangan selamat sendirian. Diajak semuanya. Ya. Jangan kalau kita ketemu harta disimpan sendiri, dibagikan. Yang lalu kan temanya kanal berkat tuh. Jadilah kanal berkat. Jangan mampet berkatnya. Ayo, kanal berkat semuanya. Melalui apa yang kita bicarakan orang diberkati. Melalui apa yang kita bagikan orang diberkati. Kan gitu. Berkat yang sesungguhnya yang paling besar itu disediakan Tuhan bukan di bumi ini. Di surga. Tetapi bisa dialami sejak di bumi ini. Dialaminya bagaimana? Menjadi warga kerajaan surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita itu manusia lama kita sudah hilang. Sudah tidak bisa tersinggung perasaannya udah mati. Makanya kita bisa melayani Tuhan. Sebab barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya itu bukan harta saja ya. Perasaannya, egonya itu, keakuannya. Kalau sudah melepaskan diri, barulah dia bisa jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Kita semua itu murid Tuhan Yesus. Makanya hidup harus seperti guru kita, Tuhan Yesus. Kalau kita belum seperti itu, aduh. Saya lihat ya yang paling sulit itu mulut. Pertengkaran itu terjadi karena mulut. Ngomong sembarangan. Jangan. Ya. Apalagi pelayan Tuhan, jangan ngomong sembarangan. Gak perlu ngomong, jangan ngomong. Kalau ngomong jangan menyinggung orang lain. Itu loh, kalau menyinggung saya gak apa-apa. Tapi kalau menyinggung para pelayan jangan. Karena ada pelayan yang belum mati manusia lamanya. Masih hidup. Gak apa-apa, kan masih belajar. Kita semua belajar. Makanya Bapak Ibu kalau lihat teman kita dan sebagainya buat salah, ngeselin, ingat kata-kata ini. Kita harus belajar mematikan manusia lama kita. Ya, hidup cuma satu kali. Itu pun tidak lama. Umur kita tinggal berapa? Silakan dihitung. Misalnya dikasih berapa? 80? 100 deh. Kalau 100 tinggal berapa? Tinggal dikit juga. Ya kan? Misalnya umur 60. Kalau 80 tinggal 20. 20 itu sebentar loh. 140 juga sebentar, gak berasa kita sudah umur berapa sekarang. Ya, ayo kita sama-sama gandengan tangan, ayo kita melayani Tuhan, ayo kita selamatkan banyak jiwa. Cari jiwa, jangan pasif. Minimal saudara-saudara kita bayangkan dulu si A, si B. Itu dari yang paling dekat sampai paling jauh. Ayo belajar, hidup cuma satu kali, belajar mematikan dosa-dosanya itu. Tanggalkan beban dan dosa, kata Rasul Paulus. Kenapa? Itu yang merintangi manusia maju ke depan lari itu. Ada beban dan dosa. Masih hidup dalam dosa bagaimana mau beriman? Bebannya banyak pikiran, banyak keinginan. Bagaimana mau jadi murid Tuhan Yesus? Lepaskan dulu semuanya baru kita lari kenceng. Kan begitu. Ya, saya sangat berharap GMM ini di sini bisa menjangkau banyak jiwa baru. Ya, kita semua semakin belajar dari masa lalu kita. Dulu kita buat salah, ya kan? Sekarang pun masih buat. Kok salahnya kecil? Iya, masih buat salah. Saya tahu kok setiap orang yang buat salah itu salahnya apa. Saya tahu. Cuma saya pura-pura nggak tahu.
saya diam dulu aja, diamati dulu supaya dia belajar. Itu. Bayangin kalau saya langsung tembak-tembak, kosong gereja. Enggak, kita tahu bukan berarti langsung menghakimi, enggak. Ayo belajar. Itu. Sama saudara juga gitu. Ayo belajar, katakan terhadap diri sendiri, ayo belajar. Hidup ini sebenarnya belajar. Kalau hidup ini tidak belajar sama dengan sudah mati. Jangan pernah berpikir aku sudah enggak sekolah jadi enggak belajar. Belajar. Belajar kehidupan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Belajar hidup kudus. Yang membuat orang enggak bisa hidup kudus itu salah pengertian. Hidup kudus itu gimana? Saya pernah cerita enggak ya yang dulu saya ngajar di Petamburan. Di STT Battle Indonesia. Waktu itu teologi sistematika kali. Nah, ketika saya ngajar, ada satu mahasiswa terlambat. Terlambatnya enggak kira-kira 15 menit, 20 menit. Masuk dia. Masuknya gini, saudara. Kan dia buka pintu gitu ya. Gitu, loh. Waduh, kamu sini. Kamu kenapa? Berdiri yang benar. Gak tahu kenapa, gayanya itu gitu. Saya bilang, kamu keluar. Kamu sekarang keluar. Kamu udah terlambat gak ngaku salah. Ya salah Pak. Kenapa salah-salah kok gayanya itu gitu-gitu? Emang bagus apa? Aduh, kadang-kadang itu agak aneh juga, lucu-lucu juga loh. Ini mahasiswa bagaimana sih ya? Menurut kamu hidup kudus itu apa? Harus gak? Harus Pak. Hidup kudus itu apa? Hidup kudus itu nanti Pak di surga. Terus ngapain di surga? Di surga kita pakai baju putih-putih. Ya, seragam maksudnya gitu. Terus ngapain? Ya kita itulah Pak paduan suara. Memuji Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Capek gak saya bilang? Orang di surga disuruh nyanyi selama-lamanya. Di bumi aja jarang yang mau nyanyi selamanya. Di surga mau dihukum itu. Di surga itu melayani Tuhan, bukan nyanyi terus. Memuji Tuhan dengan seluruh hidup. Ya, memuji Tuhan dengan mulut, ya. Dengan perbuatan, pasti. Masa di surga cuma baju putih-putih nyanyi terus selama-lamanya. Di bumi suaranya fales, di surga nyanyi selama-lamanya yang dengar bisa capek entar hatinya. Iya kan? Jadi oke. Sekali lagi dia datang ke dunia ini supaya kita berubah. Supaya kita mengerti bahwa hidup ini bukan nasib. Hidup ini ia memberikan dirinya. Sang Shalom itu datang ke dunia. Supaya barang siapa yang menerimanya menjadi Shalom dengan Bapa di surga. Amin ya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di sini, Saudara? Tolong angkat tangannya. Ada souvenir kenang-kenangan buat dari kita, GMM. Ada? Silakan. Gak ada ya? Oh gak ada, gak apa-apa. Baik. Satu lagi saya ingatkan tadi tentang retreat 2 Juli sampai 4 Juli. Silakan daftar sekarang. Kalau tidak nanti waktu tempatnya habis. Jangan sampai kehabisan tempat, Saudara. Ya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Shalom bagi dunia ini. Ribu tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapaknya, turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia.
Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya, teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus, berlutut dan menyembah Engkau. Kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran ini. Terima kasih kalau kami disadarkan bahwa kami memiliki kehendak bebas, bahwa hidup ini adalah pilihan, mau ikut Tuhan atau tidak. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Engkau berkati gerejamu ini. Engkau pimpin, Engkau lindungi Tuhan, agar menjadi berkat di sekitar Pluit ini, bahkan ke ujung bumi. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang mendukung pekerjaanmu ini. Dengan tulus mengucap syukur juga untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online. Terima kasih Tuhan, ajari setiap kami untuk menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur secara khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Sekarang layakkan setiap kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang turun dari surga. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan dan umur panjang, hikmat, marifat dan kecerdasan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Turun atas kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setia selalu, ku mau setia selalu, ku mau setia selalu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar
7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.